adik-adik, bertemu lagi di Chemistry Class. Sekarang kita akan membahas tentang sistem koloid. Nah, apa itu koloid? Ada yang tahu? Yuk simak videonya. Koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya antara larutan dan suspensi. Jadi, koloid ini adalah sebuah campuran yang terdapat dua. Nah, di sini terdapat sistem dispersi, yaitu terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut. Contohnya adalah larutan gula, yaitu zat terlarutnya adalah gula dan zat pelarutnya adalah air. Di sini terdapat komponen sistem koloid, yaitu ada fase terdispersi dan fase pendispersi. Contoh fase terdispersi adalah susu dan medium dispersi adalah air. Kemudian sifat-sifat koloid apa saja sih? Yuk simak penjelasannya. Sifat koloid yang pertama ada efek Tyndall, yaitu terjadi ketika cahaya tersebar oleh partikel koloid. Ini mengakibatkan penyebaran sinar cahaya. Yang kedua, ada gerak Brown merupakan gerak acak atau gerak tidak beraturan dari partikel koloid. Hal ini dapat kita lihat hanya dengan mikroskop ultra. Kemudian yang ketiga ada adsorpsi merupakan proses penyerapan. Biasa diserap itu adalah ion-ion oleh partikel koloid. Hal ini terjadi karena luas partikel koloid itu besar hingga ion-ion itu bisa menempel. Yang keempat ada koagulasi adalah proses pengumpulan partikel koloid sehingga tidak ada lagi tolak-menolak dan bisa saling menyatu atau berkelompok sehingga terjadi koagulasi. Kelima ada dialisis adalah proses pemurnian koloid dari ion-ion pengganggu. Contohnya adalah ketika cuci darah. Sedangkan koloid karena ukurannya lebih besar sehingga tidak dapat menembus membran semi-permeable. Kemudian soliophib adalah antara partikel zat terdispersinya tidak dapat menarik mediumnya atau tidak terjadi interaksi. Sifatnya cenderung encer. Di sini terdapat contoh larutan koloid dan juga suspensi, yaitu larutan gula, santan, dan juga kopi. Kemudian ada juga perbedaannya. Larutan yaitu berbentuk homogen, berbentuk satu fasa dan semua partikel berdimensi kurang dari 1 mm, stabil dan juga tidak dapat disaring. Yang ketiga ada koloid, yaitu secara mikroskopis homogen tetapi heterogen jika diamati mikroskop ultra, yaitu berbentuk dua fasa, partikel berdimensi 1 sampai 100 mm, pada umumnya stabil dan tidak dapat disaring. Yang ketiga ada suspensi, itu berbentuk heterogen dan dapat dibedakan. Dua fasa, partikel berdimensi 1 hingga 100 mm dan pada umumnya stabil, tidak dapat disaring. Nah, di sini terdapat perbandingan larutan, koloid, dan suspensi. Bisa kalian amati apa perbandingan larutan, koloid, ataupun suspensi. Di sini terdapat pembuatan koloid, yaitu ada kondensasi dan dispersi secara kimia. Kalian bisa lihat dan amati. Dan juga di sini ada contoh penggunaan koloid pada kegiatan sehari-hari pada industri makanan dan minuman, yaitu keju, es krim, mentega, dan susu. Pada bidang medis yaitu obat-obatan yang merupakan koloid, pada bidang pertambangan yaitu intan hitam, pada proses penyaringan yaitu penyaringan air kotor melalui elektrolisis, dan pada bidang militer yaitu bom asap. Yang kelima, warna langit biru.